Oke, sebentar Halo ya, Pak Mbak. Ferry. Ya, sebentar. Nanti kalau ada yang tidak jelas suaranya bisa chat ya. Halo Pak Ferry. Oke, selamat siang semuanya ya. Selamat siang Pak. Semangat banget nih teman-teman. Masih 71 orang ya, padahal yang sudah banyak. WhatsApp. Oke, jadi saya akan share ya, teman-teman kalau mau tanya nanti setelah saya sharing ya, biar nggak terputus dan materinya bisa cepat habis. Memang slide-nya nggak terlalu banyak sih ya, cuman supaya semuanya mendengarkan dulu, lalu kita bisa diskusikan ya. Oke, mengulas masalah Kepmen 104 tahun 2021 satu hal yang menarik ya, karena sebenarnya Kepmen ini menabrak beberapa aturan ya, terutama soal upah di bawah UMP UMK yang seharusnya nggak boleh ya, karena dengan adanya Kepmen ini maka dimungkinkan. Oke, masuk ya, ini profil saya, praktisi HR, konsultan hukum dan HR, termasuk HI, asesor kompetensi BNSP, auditor ISO 91 dan 2018. Kemudian jabatan terakhir sebagai GM HRC di perusahaan broker insurance, Chairman RPP Indonesia, KPPHI, dan GA Club Indonesia. Ya, ini sertifikasi. Oke. Nah, Kepmenaker 104 tahun 2021 ini hanya berlaku untuk daerah yang diberlakukan PPKM. Ya, entah PPKM level 3, level 4, level 2 ada nggak ya? Kayaknya ada ya, 2, 3, 4 ya. Nah, maka jika memang perusahaannya tidak bisa beroperasi 100%, Kepmenaker 104 2021 ini dapat digunakan untuk kita melakukan hubungan kerja. Kalau nggak mau pakai, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mau pakai, berarti masih tetap harus mengacu kepada PKWT, PKWTT, PP, PKP yang lama, yang sebelum pandemi. Ya, teman-teman mesti paham. Jadi kita tidak boleh melanggar aturan yang ada kalau tidak melaksanakan Kepmenaker 104 tahun 2021 ini. Kalau kita memberlakukan tanpa mengikuti Kepmen ini, maka yang ada adalah kontrastasi. Bagaimana dampaknya jika terjadi kontrastasi nanti itu di halaman mendekati akhir ya. Nah, tujuan aturan ini dibuat sebenarnya memberikan panduan untuk perusahaan, untuk pekerja juga. Bagaimana supaya perusahaan operasionalnya masih tetap bisa berlangsung walaupun kondisi dibatasi. Ya, dibatasi oleh pemerintah tentunya, karena pandemi namanya COVID ini kita nggak bisa melihat ya, musuhnya nggak kelihatan. Mungkin orang yang masih tetap menjaga protokol kesehatan, kelolosan sekali aja masih bisa kena ya. Jadi makanya terus kemudian diatur sama pemerintah untuk membatasi kegiatan usaha supaya mengurangi dampaknya.
Lalu kemudian ada beberapa tujuan khusus. Jadi tujuan yang pertama adalah memberikan panduan penyesuaian hubungan kerja. Bagaimana juga sistem kerja yang bisa dilakukan di perusahaan. Kalau perusahaan tidak sanggup membayar upah, bagaimana? Apa yang harus dilakukan untuk memenuhi hak pekerja? Terus kemudian supaya perusahaan tidak melakukan PHK yang kemudian nanti akan merugikan karyawan dan merugikan perusahaan di kemudian hari. Ya, ya ini semuanya baik yang tujuan umum, tujuan khusus, semuanya ada di dalam Kepmen. Ya, nah ada beberapa lingkup yang diatur dalam Kepmen ini. Yang pertama adalah soal WFA, WFO, ya. Kemudian bagaimana pelaksanaan pembayaran upah dan hak pekerja. Kemudian langkah-langkah pencegahan pemutusan hubungan kerja. Ya, nah, semoga ya minimal nomor 1 lah ya. Nomor 1, nomor 2 jalan, nomor 3 jangan sampai. Ya. Ini definisi WFA, WFO ya. WFA berarti ya kerja di rumah tapi tetap menerima upah. WFO juga kerja di kantor tetap menerima upah. Jadi tidak boleh perusahaan kemudian mempekerjakan karyawan tanpa upah. Ya, wajib ada hubungan kerja, karyawan bekerja, maka wajib diberikan upah. Nah, ini contoh implementasi kalau mengacu kepada aturan PPKM. Untuk di operasional adalah 50%, untuk di sifatnya administratif, pekerjaan yang administratif ya 10%. Maka kalau misalnya karyawannya 500, ya 250 orang di produksi dan 50 orang administrasi. Dan kemudian juga dibatasi masalah jam kerja. Ya. Jam untuk supermarket itu sampai jam 8 ya, ada yang sampai jam 3 juga. Ya, jadi memang kalau misalnya 500 orang bisa di shift itu enak ya. Jadi mungkin ada yang masuk malam. Ya, kalau ini sih 300 ya, masih 300 masih kurang 200 orang. Mungkin yang 200 orang bisa di switch malam. Ya. Tapi pada kenyataannya nggak bisa. Kalau dulu masih dimungkinkan, atau mungkin kalau misalnya teman-teman mau ya memang harus berkorban. Ya, biasanya mungkin masuk jam 7, dimasukkan shiftnya yang shift pertama jam 6 atau mungkin jam 5, sehingga masih memungkinkan untuk 2 shift tanpa meliburkan karyawan. Pulang mungkin bisa jam 3, jam 4 lah ya, masih safe lah. Ya. Nah, kalau shift pun kalau diatur hari kerja dan hari libur, kalau 25 hari berarti 13-12. Yang bulan ini mungkin ada yang masuk 13 hari, dia libur 12 hari. Atau kalau misalnya 21 hari kerja ya 11-10. Ya. Nah, ini yang bisa dilakukan kalau model shift. Ya. Nah, silakan diatur di perusahaan masing-masing apakah perusahaan masing-masing memungkinkan untuk dibuat 13-12, 11-10, atau mungkin tetap dibuat 2 shift tapi masuk lebih pagi. Ya, dulu beberapa waktu lalu waktu awal-awal PPKM di perusahaan istri saya, ya istri saya masuk setengah 8, kemudian akhirnya di switch masuk jam 6 pagi. Ya, jadi mau nggak mau ya mau, karena kalau nggak mau ya nggak kerja. Ya, nah mungkin teman-teman bisa buat seperti itu daripada harus ada yang di switch. Kalau misalnya memang perusahaan masih bisa beroperasi, ya. Nah, jangan sampai perusahaan merumahkan pekerja ya. Nah, kalau merumahkan pekerja pun pada dasarnya adalah tetap memiliki hubungan kerja. Jadi ketika dirumahkan bukan PHK namanya, tetap dirumahkan. Dan seharusnya ya, dan sebenarnya menurut aturan ketenagakerjaan dan Permen ini, kalau tidak sepakati ketika merumahkan pekerja karena PKM, maka wajib tetap harus bayar upahnya.
Ya. Jadi contoh nih kayak shift yang 13-12, karyawan masuk 13 hari, di bulan ini, bulan depan masuk 12 hari, ya. Otomatis yang mungkin dua shift ya, sorry, 2 minggu, ya. Yang 13 hari 2 minggu ya dapat upah 2 minggu. Yang masuk 12 hari 2 minggu juga ya dapat upah 2 minggu. Yang 2 minggu nggak dibayar, ya. Nah, itu masih dibolehkan, tapi harus ada perjanjiannya. Artinya karyawan yang tidak masuk tadi 13 hari untuk 2 minggu atau 12 hari untuk 2 minggu, ya, kalau 25 hari kerja, maka statusnya yang ketika dia tidak bekerja, ya, tidak bekerja ya, ada di rumah, artinya statusnya dirumahkan, tapi tidak di PHK, ya. Seharusnya tadi saya ulangi lagi, ketika dirumahkan pun karyawan harus tetap dibayar upahnya, ya, seharusnya. Nah ini, pelaksanaan pengupahan. Bagi pekerja yang melaksanakan WFO, WFH, maupun kombinasi keduanya, maka pekerja tersebut tetap berhak atas upah. Karyawan bekerja WFH 100%, upahnya 100%. Ya, karyawan yang WFO tetap mendapatkan upah selama masuk seharusnya. Nggak masuk pun dirumahkan, seharusnya tetap harus dibayar upahnya. Ya, nah kalau misalnya perusahaan secara finansial tidak mampu, maka dengan Kepmen ini diperbolehkan mengadakan penyesuaian upah. Tapi penyesuaian upahnya harus ada kesepakatan. Ada nggak kesepakatan? Mungkin teman-teman selama ini sudah melaksanakan, tapi tidak mengikuti aturan yang berlaku. Ya, langsung aja Pak Bos bilang, ya, dipotong aja gajinya. Bahkan kemarin ada yang lapor saya, WhatsApp saya private. Gimana kabarnya Mas? Ya. Terus kemudian dia bilang gajinya dipotong, ya, sama atasan tanpa pemberitahuan. Bukan gajinya dia saja, tapi teman-teman juga yang lain. Ya, nah penyesuaian upah jangan sampai kemudian tidak memperhatikan kebutuhan karyawan. Tahu-tahu dipotong langsung, dipotong dibayar hanya 40% misalnya, dipotong 60%. Ya, kalau misalnya UMK-nya 3 juta, cuma dibayar 30%, ya dapatnya cuma 1 jutaan. 1 juta aja kalau 30 juta ini ya, tolong jangan coret-coret ya. Masa nggak pernah main Zoom sih? Ya, nggak, tolong nggak coret-coret. Oke. Dan pelaksanaan penyesuaian upah ini juga bisa berlaku untuk karyawan yang bekerja shift. Tapi tetap kembali, bukan keputusan sepihak dari perusahaan, dari bos. Tahu-tahu HR disuruh, udah dipotong aja langsung semuanya, tanpa ada kesepakatan. Tetap wajib ada kesepakatan. Tanpa kesepakatan tidak boleh dilaksanakan. Ya. Pekerja yang dirumahkan, pekerja yang dirumahkan pada dasarnya tadi ya tetap dibayarkan GP dan tunjangan tetap, ini minimal, ya, atau upah 100%. Atau jika upah selama pandemi sudah diatur di PP atau PKB, maka itu berlaku. Tapi saya yakin banyak yang nggak mengatur. Karena apa ya? Pandemi barusan 2020. Ya, kalau yang PP PKB-nya barusan perpanjangan masih memungkinkan untuk diatur. Maka bisa menggunakan apa yang disepakati dalam PP atau PKB. Kembali lagi, kalau perusahaan tidak mampu membayar upah yang biasa diterima oleh karyawan, upah yang biasa diterima itu apa? Ya ini, gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap. Itu upah biasa yang diterima oleh karyawan. Ya, maka wajib ada kesepakatan
Tanpa kesepakatan, maka perusahaan melanggar kesepakatan yang sudah dibuat. Kesepakatan yang di mana? Di PKWT atau PKWTT. Ya. Nah, kalau sorry. Bentar ya. Kok oke, sebentar. Nah, ini kompensasi PHK ya, kalau misalnya ada PHK nanti ya yang sorry. Bentar. Nah, PHK dan pemotongan upah tanpa ada kesepakatan berpotensi timbulnya perselisihan hubungan industrial di kemudian hari. Karena pengusaha melakukan apa yang disebut sebagai one prestasi. Ya. Jadi artinya perusahaan ingkar janji walau karyawan tidak bekerja. Karyawan bukan tidak mau bekerja ya. Kalau kita merujuk ke Undang-Undang 13 2003 pasal 93 ayat 2F ya, karyawan mau bekerja, tapi karena aturan PPKM perusahaan tidak bisa beroperasi. Seharusnya perusahaan memikirkan, pengusaha memikirkan bagaimana supaya karyawan masih tetap bisa bekerja ya dan tetap bisa mendapatkan upah. Kalau tidak bisa, maka wajib menyepakati, artinya merubah perjanjian kerja. Ya, seharusnya bukan hanya pengusaha, Pak Bos yang mikir, HR juga mikir memberikan solusi. Ya, nah sebenarnya Kepmen ini adalah akumulasi ya dari permen, dari Kepmen yang lalu, peraturan yang lalu, SESI yang lalu. Ya, kemudian dibuat bentuk yang masif Kepmen. Supaya apa? Ya hubungan kerjanya bisa harmonis, ya karena kita nggak tahu sampai kapan PPKM ini berakhir. Sampai hari ini kalau saya nggak salah lihat berita, saya dapat notifikasi bahwasannya hari ini atau kemarin kalau nggak salah masih ada di Indonesia ini dalam satu hari sekitar 20.000 yang terkonfirmasi positif. Sebelum-sebelumnya 30.000, 20.000 masih angka yang sangat tinggi. Ya, oke, jadi kalau misalnya mau melakukan penyesuaian upah, wajib harus ada diskusi. Diskusi, ya. Diskusi itu bukan terus kemudian Pak Bos bilang potong 50%, terus kemudian diumumkan. Itu bukan diskusi, itu bukan kesepakatan, ya. Yang seperti ini akan masuk eh, namanya one prestasi. Karyawan boleh saja nanti melakukan penuntutan meskipun statusnya sudah bukan karyawan, ya sudah resign pun, terus kemudian tahu-tahu dipotong, sekarang ini sudah dipotong gajinya ya, sudah resign pun beberapa bulan lagi atau nanti tahun depan mau menuntut ke perusahaan upahnya nggak dibayar penuh beberapa bulan ya atau sekian tahun, maka dimungkinkan ya selama ada buktinya ya. Jadi harus merupakan hasil diskusi, bukan eksekusi saja, tapi diskusi dulu baru eksekusi. Ya. Nah, lalu kemudian setelah diskusi dibuat kesepakatan. Besaran upahnya, cara pembayaran upahnya, jangka waktu berlakunya kesepakatan. Ya. Nah, ini wajib diatur. Kemudian wajib melaporkan ke Disnaker setempat secara online. Tulisannya di Kemen secara daring. Ya. Tapi kemarin saya yang menarik nih ya, saya sudah share dulu Kemen ini ke teman-teman di grup RPP Indonesia, di grup KPPHI, tapi kemudian saya dijapri oleh ada Ibu Disnaker bagian HI, ya. Kemudian saya tanya, Bu, ini tulisannya wajib lapor ke Disnaker setempat secara daring. Sudah adakah mekanismenya?
Ternyata mekanismenya belum ada. Saya disuruh nyuratin Pak Kadis, ya, Kepala Disnaker, Kepala Disnaker kota, bukan kota ya, provinsi, Kadis provinsi, untuk menanyakan hal ini. Ya inilah Indonesia. Ya, seharusnya mekanismenya sudah ada, sudah siap dulu. Ya, nggak mungkin daring terus kemudian send by WhatsApp, itu bukan daring nomornya. Ya, kalau daring berarti ada sistem untuk submit. Ya, semoga aturan Kemennya ada ya setelah ini. Ya, saya nggak tahu dari Ibu Isnaker tadi menyampaikan ke atas atau enggak. Kalau nggak ada seharusnya disampaikan ya. Nah, ini kelemahannya. Jadi bagaimana pelaporannya? Ya sementara nggak usah dilaporkan dulu. Ya, karena belum ada mekanisme pelaporannya yang diinformasikan dari Disnaker kabupaten, kota, provinsi. Ya. Yang penting sudah ada kesepakatan dulu. Itu wajib. Ya. Nah, kemudian yang penting lagi adalah upah yang digunakan untuk formula perhitungan iuran BPJS. Iuran BPJS menggunakan upah yang istilahnya tadi biasa diterima. Artinya upah yang tanpa ada kesepakatan penyesuaian upah. Upah 100% atau upah tahun 2021 yang disepakati. Kalau upahnya UMP UMK ya UMP UMK. Ingat UMP UMK itu untuk karyawan yang belum 1 tahun. Kalau teman-teman di perusahaannya ada karyawan yang sudah lebih dari 1 tahun, upahnya UMP UMK itu pelanggaran ya. Tetap itu melanggar aturan. Ya. Jadi kalau yang belum 1 tahun ya UMP UMK. Yang sudah lebih dari 1 tahun ya sesuai kesepakatan di atas UMP atau UMK. Nah, upah ini artinya upah 100% atau upah yang biasa diterima yang digunakan sebagai perhitungan iuran BPJS. Termasuk juga untuk karyawan yang di PHK. Ya, upah ini yang digunakan untuk upah pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak, dan juga upah yang digunakan untuk perhitungan kompensasi PKWT. Ya, jadi kompensasi PKWT, pesangon dan sebagainya nggak boleh pakai upah yang disepakati diturunkan sekian persen. Harus upah 100%. Kalau enggak, maka tetap akan ada piutang perusahaan kepada karyawan yang tidak ada batas waktu hak tuntutnya. Mau 10 tahun lagi karyawan menuntut, maka perusahaan berkewajiban harus membayar. Ya, oke. Ada beberapa poin penting nih, ya. Sorry, kalau yang ini tadi udah selesai. Ini masalah aturan. Ya, masalah aturan yang akan di-share. Nah, ada beberapa poin penting yang harus dilakukan oleh HR. Coba HR buat forum diskusi dengan karyawan atau perwakilan karyawan dengan perwakilan perusahaan agar karyawan tetap bisa bekerja, tetap bisa gajian, dan tidak terjadi namanya PHK. Ya. Nah, ada beberapa poin penting nih ya. Kalau misalnya melakukan PHK, maka ada beberapa langkah. Yang pertama, coba jangan PHK dulu. Lakukan penghematan pengeluaran perusahaan. Nah, ini tambah dari saya, ini nggak ada di Kemen. Ya, yang ada di Kemen yang nggak tambahan nih. Pertama, perusahaan melakukan WFH untuk pekerja yang bisa WFH. Transportnya hilang. Ya, uang transportnya hilang. Kemudian mengatur shift kerja, meniadakan lembur, mengurangi hari kerja, mengurangi jam kerja. Ini wajib disepakati juga. Yang selanjutnya, merumahkan karyawan secara giliran. Harus sepakati. Ya, kalau WFH nggak bisa, ya berarti atur shift, meniadakan lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja. Kalau nggak bisa lagi, merumahkan secara bergilir. Nggak bisa lagi, baru menyepakati penyesuaian upah. Jadi jangan
tahu-tahu langsung upahnya dipotong, tapi karyawan tetap masuk seperti biasa. Ya, seharusnya merumahkan karyawan secara bergilir dulu. Kalau untuk yang operasional ya, yang WFH sih masih bisa. Kemudian mengurangi fasilitas atau tunjangan untuk level manajerial yang dapat telepon, ya. Teleponnya jarang-jarang sekarang pakai WhatsApp, udah teleponnya dikembaliin, uang teleponnya dihapus misalnya, ya, dan lain sebagainya. Kemudian tidak memperpanjang PKWT yang sudah habis, melakukan pensiun dini bagi yang akan memasuki usia pensiun. Selanjutnya melakukan job enlargement dengan mempertimbangkan beban kerja karyawan. Nah ini tahapan ya. Kalau nggak bisa WFH atur shift, kalau nggak bisa terus kemudian merumahkan, baru sepakati penyesuaian upah, ya, kurangi fasilitas, tidak memperpanjang PKWT, melakukan pensiun, ya. Nah kalau ada yang pensiun dini, kita nggak mungkin rekrut baru dengan kondisi sekarang. Ada yang PKWT nggak diperpanjang, berarti nggak bisa rekrut yang baru, ya. Nah, tidak diperpanjang PKWT kalau misalnya untuk karyawan di produksi yang dia memang beban kerjanya harus ada ya, si karyawan harus ada, maka nggak bisa selain perpanjangan atau rekrut baru, ya. Untuk beberapa pekerjaan maka kita mungkin masih memungkinkan untuk bisa melakukan job enlargement dengan mempertimbangkan beban kerja karyawan, ya. Nah kemarin ada yang curhat, bukan kemarin sih, udah beberapa, ya mungkin sebulan lalu lah ya, sebulan 2 bulan lalu, staff, saya lupa dia staff HR atau GE ya, kemudian dia staff HR, staff GE dirisenkan. Nah ini lucu ya, pekerjaan staff GE dikasihkan ke staff HR, kemudian tahu-tahu atasannya keluar, supervisornya keluar, ya, dari GM, GM-nya bukan GM HR tapi GM perusahaan ya, memerintahkan untuk si karyawan staf HR yang sudah ngerangkep kerjaan GE ini untuk ngerjain kerjaan supervisor. Jadi 3 in 1, gaji tidak disesuaikan. Ya. Nah, kalau mau melakukan job enlargement, nambahin kerjaan, jangan lupa dilihat dulu beban kerjanya. Jangan terus kemudian ditambah-tambahin, akhirnya nanti berdampak kepada karyawan resign, juga nggak mampu. Karena dia diberikan beban pekerjaan, jam kerjanya nambah, gajinya malah dikurangin. Ya, udah jatuh ketimpa bangunan, bukan ketimpa tangga, ya, ketimpa rumah malahan. Ya, jangan seperti itu. Jadi, kalau teman-teman HR mau memberikan pekerjaan tambahan kepada karyawan, coba lakukan dulu namanya analisis beban kerja. Ya, nah, ini poin penting. Oke, jadi PHK dan pemotongan upah tanpa ada kesepakatan namanya wan prestasi berpotensi menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Ya, kompensasi PHK dan upah yang dipotong tanpa kesepakatan adalah permasalahan perselisihan hubungan industrial yang tanpa batas waktu penuntutan. Ketika karyawan sudah resign, ya 5-10 tahun, ingat dia terus kemudian bisa mengumpulkan bukti, dia menuntut, maka perusahaan akan kalah. Ya, apa mungkin terjadi? Ya, mungkin aja. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh HR di masa pandemi seperti sekarang? Downsizing, it's okay, nggak apa-apa. Ya, ada beberapa pekerjaan yang dirangkap, nggak apa-apa. Tapi review lagi yang namanya job desk. Lakukan workload analysis atau analisis beban kerja. Data karyawan yang mungkin bisa dilakukan pensiun dini. Antisipasi jabatan yang mungkin bisa di-merger. Lakukan job enlargement, tapi syaratnya job family. Jangan terus kemudian staff HR plus staff accounting, itu bukan job family. Nyimpang banget. Staff HR plus staff produksi di sana.
Ya, usahakan merger dalam satu departemen. Kemudian lakukan analisis organisasi dan susun namanya business continuity plan. Ya, HR harus bisa, ya, termasuk di sini analisis nanti berapa tenaga kerjanya untuk di tahun depan, HR planningnya ya. Kemudian data karyawan yang mungkin bisa di PHK, ini alternatif terakhir, tapi dengan tidak mengurangi efektivitas dan produktivitas kerja. Ya, kembali lagi, nomor 5 ini kita tidak bisa terus kemudian melakukan langsung, ya, harus review dulu WLA-nya. WLA masa pandemi dengan beban kerja selama pandemi dengan beban kerja normal yang sebelum pandemi tentu berbeda. Ya, jadi silakan. Nanti mungkin saya bisa buatkan, ya, teman-teman yang bisa mau melakukan WLA untuk di perusahaan, kita akan buat trainingnya yang murah meriah dan mudah metodenya, ya. Nanti next, ya, saya catat dulu. Nah, kalau kita mau melaksanakan Kepmen 104 ini, maka kita butuh namanya draft. Ada penyesuaian upah, ada kesepakatan kerja bergilir dan dirumahkan, ada kesepakatan pensiun dini, ada kesepakatan pengurangan fasilitas dan tunjangan untuk level manajerial. Nah, silakan teman-teman buat kesepakatannya. Ya. Nah, ini sih saya sudah buatkan untuk teman-teman yang mau. Untuk 3 draft ini ada yang 50.000 dan 80.000, ya. Nggak usah pakai mikir lagi, ya. Sudah semuanya sudah siap, sudah bisa dipakai. Teman-teman bisa copy paste atau bisa pakai, ya, untuk mengadakan kesepakatan di perusahaan, ya. Seharusnya 4 draft, ya. Ini saya jadikan satu, ya, penyesuaian upah dan waktu kerja dan upah selama pandemi, kemudian penyesuaian upah dan tunjangan dan fasilitas dan pensiun dini. Ya, linknya ada di sini. Bitly draft Kepmen 104. Isinya antara yang 50.000 dan 80.000 sama, ya. Cuman yang 50.000 PDF. Kalau PDF berarti nggak bisa di copy, ya. Kalau MS Word bisa diedit, ya, editable dan non editable. Silakan. Mau yang murah, ya, nggak bisa diedit, mesti ngetik. Mau yang selisih 30.000 bisa diketik, ya. Tinggal mau yang enak atau mau yang nggak enak, gitu aja, ya. Silakan. Kalau mau capek-capek, ya 50.000, mau nggak capek, ya selisih cuma 30.000. Oke, mungkin itu aja dari saya, Mbak Priscila. Silakan untuk dilanjutkan. Oke, Pak, terima kasih untuk materi yang telah disampaikan. Nah, ini nanti yang mau bertanya. Silakan. Bentar ya, Pak Priscila. Intinya itu ya, Pak, ya. Harus ada tertulis ya, Pak, ya, untuk kesepakatan ini ya, Pak, ya. Harus tertulis. Ya, harus tertulis. Jadi kalau tanpa ada kesepakatan tertulis, hanya sepihak saja dibuat, maka itu tidak memenuhi aturan ketenagakerjaan. Oke. Ya. Sedangkan lucunya di aturan untuk pendaftaran online-nya belum ini ya, Pak, ya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting sudah ada ininya dulu, sudah ada kesepakatannya dulu. Kesepakatannya, betul. Yang mau bertanya silakan resennya. Bisa resen yang mau tanya? Atau sudah cukup jelas? Oh, ada ini Mas Ari. Silakan Mbak Priscila. Oke, Mas Hari, ini saya sebentar ya. Mana nih Mas Hari? Oke. Bisa di-unmute mungkin. Silakan Mas Ari bisa.
Tanya. Halo Mas Hari. Ini kok tidak ada ya? Ya, terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih Pak Ferry. Apa kabar Pak Ferry? Ya, baik. Nah, ada dua hal nih Pak yang mau saya tanyakan. Yang pertama, seingat saya tadi di awal Pak Ferry katakan ini khusus untuk aturan yang ada PPKM di wilayahnya. Nah, berarti dengan itu kalau nggak ada PPKM kita tidak bisa merumahkan lagi ya Pak Ferry ya, karena udah nggak PPKM. Terus yang kedua, untuk tadi kan ada yang untuk PHK, ada mempensiun dini kan. Nah, yang saya tanyakan begini, ini bukan perusahaan yang mau mempensiun dini, tapi karyawan mengajukan pensiun dini. Nah, tapi kalau secara di aturan PP-nya orang tersebut belum masuk kriteria untuk bisa pensiun dini. Nah, untuk hal seperti ini, bolehkah kita menerima pensiun dininya, tapi kompensasinya dinegosiasikan tidak sesuai dengan ketentuan? Karena memang kalau ketentuannya belum masuk kriteria pensiun dini. Gitu Pak Ferry, terima kasih. Ya, ini yang pertanyaan yang mana tadi? Yang pertama apa, yang kedua pertanyaannya? Dua-duanya Pak Ferry. Ya, satu orang hanya satu pertanyaan, Mas, Oh, supaya gitu. ngasih kesempatan yang lain. Ya udah, yang kedua aja Pak Ferry. Oke, yang kedua ya, masalah pensiun dini. Namanya pensiun dini itu ada syarat berapa masa kerjanya. Ya, karyawan baru masuk usianya sudah 50 tahun misalnya. Ya, siapa tahu di rekrut perusahaan memang sudah level senior. Sudah 50 tahun, masuk tahun 2018 misalnya. Ya. Kemudian tahun 2021 minta pensiun dini padahal baru sekitar kurang lebih 3 tahun. Apakah boleh pensiun dini seperti itu? Ya. Perusahaan harus mengatur bahwasannya usia pensiun itu usia berapa, dan jangan lupa coba dibaca di PP 35. Artinya pensiun itu PHK oleh siapa? PHK oleh karyawan, permintaan karyawan, atau memang perusahaan yang punya kuasa untuk mempensiunkan karyawan. Nah, silakan dicek di PP 35. Pensiun dini kalau tidak diatur, maka seharusnya tidak ada. Nah, di Kepmen ini pemerintah menuliskan perusahaan menawarkan pensiun dini. Boleh nggak? Ya boleh. Artinya apa? Ya nanti formulasi kompensasi PHK mengikuti pensiun. Kalau karyawan yang mengajukan, saya minta pensiun dini Pak, usianya berapa? 45. Kalau saya bilang silakan. Tapi saya akan proses Anda sebagai mengundurkan diri. Loh, saya minta pensiun dini. Saya maunya Anda mengundurkan diri. Itu aja. Ini nggak ada pilihan lain. Ya, namanya pensiun dini itu bukan pengajuan dari karyawan. Namanya pensiun itu keputusan sepihak dari perusahaan. Ya, hanya perusahaan yang bisa mempensiunkan. Kecuali diatur. Ada pasal pensiun dini dan karyawan boleh mengajukan pensiun dini dengan ketentuan, ada syarat ketentuannya, syarat usia, syarat masa kerja. Nah, silakan diatur. Kalau nggak ada aturan, putus ya. Ya, tahu hilang nih. Tadi lupa, seharusnya cek sinyal dulu, cek apa namanya internetnya ya. Oke, jadi kembali ya, nggak ada namanya pensiun dini tanpa ada aturan, dan tidak ada namanya karyawan boleh mengajukan pensiun dini. Nah, silakan diatur di PPPKP-nya. Ya, ini memang teman-teman kebanyakan nggak diatur, jadi nggak boleh seharusnya seperti itu. Ya, gitu ya, Mas Ari ya. Oke, lanjut, Mbak. Mas Ari gimana?
Pasarnya hilang juga nih. Oke. Oke, yang lain silakan Mbak Priscilla, mungkin ada yang mau tanya lagi. Silakan yang mau tanya mungkin bisa raise hand. Yang lain yang mau tanya, silakan. Priscilla sudah hilang. Silakan yang lain. Bisa raise hand. Yang minat draft bisa ke link ini ya. Itu draft Kapten 104 ya. Itu dari 3 draft ya. Buat draftnya juga mikir masalahnya. Silakan yang mau tanya bisa raise hand. Supaya bisa di unmute. Oh iya, untuk teman-teman yang belum join ke grup RPP Indonesia, yang teman-teman HR ya, bisa join. Saya lupa linknya. Silakan bisa raise hand ya. Jadi saya gampang ininya, nggak perlu nyari. Bisa langsung di unmute. Oke, Mas Aditya. Oke, silakan Mas. Oke, terima kasih Pak Ferry untuk pemaparannya. Jadi ada satu pertanyaan saya terkait hasil pemaparan Bapak tadi. Di awal Bapak mengatakan bahwasanya Kemenaker 104 tahun 2021 ini berlaku hanya untuk daerah yang dikenakan PPKM. Nah, pertanyaan saya, perusahaan saya memang terkena daerah yang PPKM, Pak, tapi perusahaan kita itu dikecualikan, Pak, untuk di sektor kritikal. Jadi kita memang masih bisa untuk melakukan aktivitas usaha perusahaan. Nah, pertanyaan saya, ketika memang kita di level di daerah yang PPKM, tapi kita memang dikecualikan, apakah ini aturan bisa diterapkan, Pak? Karena kan perusahaan pasti ingin mencari hal yang bisa menguntungkan mereka, gitu sih, Pak. Ya, kalau sifatnya menguntungkan, apakah dengan mem-PHK karyawan itu menguntungkan? Mungkin lebih tepatnya ke pengurangan gaji sih, Pak, salary. Gitu. Nah, kembali lagi ya, kalau misalnya perusahaan masih bisa beroperasi dan memungkinkan untuk tidak melakukan pemotongan gaji karyawan, terus apa harus melakukan tindakan yang
dalam tanda petik tidak baik. Sektor kritikal masih boleh masuk, ya kan? Meskipun memang sekarang supply and demand ya, demand industri menurun. Apakah terus kemudian perusahaan harus melakukan pemotongan gaji? Ya saya rasa sih enggak seharusnya. Kembali lagi semuanya harus dianalisis. Bukan terus kemudian dengan adanya Kepen ini terus dalam tanda petik memanfaatkan. Jangan. Kasihan, itu artinya jahat. Ya bahasa sinetronnya, kamu jahat Mas. Nah, seperti itu. Apalagi HR yang ngasih tahu. Artinya apa? Ya HR kok kita kok malah memasukkan kepala ke mulut gajah. Mulut gajah nggak bisa ya. Mulut singa, mulut buaya. Janganlah seperti itu. Kalau perusahaan running dan bisa baik meskipun nggak seperti tahun lalu, hitung dulu kemampuan perusahaan. Survive nggak perusahaan ke depan? Ya setidaknya kalau misalnya perusahaan nggak mampu, jangan bayar bonus. Kurangi bonus boleh. Tapi kalau gaji, tunjangan, saran saya, jangan, itu jahat. Bonus itu tergantung dari operasional order perusahaan. Kalau memang perusahaan ordernya turun, maka back to namanya MPP, Manpower Planning. Jumlah orang memang harus dikurangi. Yang PKWT boleh nggak diperpanjang. Kalau mau diakhiri hubungan kerjanya, ya monggo. Tapi wajib bayar kompensasi dan ganti rugi kalau memang PKWT-nya belum selesai. Jalankan hak normatif. Kalau kita sebagai HR kita melakukan hal bahkan memberikan usulan ke manajemen hal yang tidak baik dan kemudian tidak normatif, di mana sisi keprofesionalan kita, ya nggak orang kita sama dengan maklar-maklar di sana di luaran yang hanya sekedar untuk cari ganjel perut. Artinya nggak ada privilege jadi HR yang profesional. Justru jadi HR yang tidak bermoral. Ini moralitas HR, etika sebagai HR. Kita sebagai partner bisnis perusahaan mengusahakan supaya antara perusahaan dengan karyawan itu bisa harmonis. Nah, kalau terus kemudian perusahaan jalan dengan baik, sektor kritikal, ya, terus kemudian ada order sedikit menurun, tapi gaji karyawan dikurangin, ya nggak fair bagi karyawan. Karyawan suruh kerja operasional 100%, jam kerja 8 to 5 atau 6 to 4. Nggak fair dong. Kalau produksi menurun, jumlah tenaga kerja berkurang, back to MPP tadi. Ada sebagian yang dikurangin, di PHK, nggak apa-apa. Ya, diakhiri hubungan kerjanya. Tapi saya tidak menyarankan untuk mengurangi gaji. Ya, tapi monggo Mas, sekali lagi ya, Mas Aditya mau menyarankan seperti itu ke perusahaan dan kemudian perusahaan bergolak, ya monggo, itu kan di luar kewenangan saya. Tapi saya tidak menyarankan. Gitu ya Mas ya. Intinya dalam kondisi pandemi sekarang, janganlah kita sebagai HR mengambil kesempatan untuk cari muka. Ya, demi untuk pamor kita naik, muka kita jadi 2, ya. Kan cari muka kan berarti kita sudah punya muka 1 nih, ya. Mukanya Mbak Yonita seperti ini, saya seperti ini, Mas Faiz seperti ini. Ada muka yang lain. Ya, nggak tahu cari muka yang seperti apa sih. Jangan. Ya, itu nggak baik. Ya, mungkin itu ya Mas ya. Ya silakan dianalisis lah di perusahaan. Bagaimana ya, kalau saran saya mungkin bonus bolehlah turun, tapi kalau gaji sebisa mungkin masih tetap. Ya, insentif gaji, insentif bonus atau yang
ya berbonus-bonus lah pokoknya, dikurangin masih memungkinkan. Oke, mungkin lanjut Mbak Priscila. Satu lagi mungkin ya, karena kita udah 1 jam, hampir 1 jam. Mungkin satu lagi, silakan. Atau kalau misalnya bisa sampai jam 3 ya nggak apa-apa. Masih boleh 2 lagi. Silakan, kalau ada yang mau tanya, bisa raise hand. Silakan yang mau tanya. Nanti untuk video dan sebagainya semoga bisa di-share ya di apa namanya, di YouTube ya, termasuk juga materi. Sebenarnya materinya nggak ada sebenarnya ya, semuanya ada di Kepmen kok. Ya, baca di Kepmen aja udah cukup sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, saya akan share ya. Semoga, karena ini akun apa namanya, akun Zoom-nya bukan akun Zoom saya nih. Ya, kemarin apa namanya, email saya sudah di-ban sama ini, sama Zoom, nggak tahu kenapa. Silakan yang mau tanya. Bisa resen di ini, di Zoom ya. Tanyanya bisa tanya pakai suara ya, biar bisa langsung semuanya dengar. Silakan, kalau masih ada yang mau tanya, mumpung masih ada 5 menit nih. Nggak ada? Kalau nggak ada, saya tutup nih. Silakan yang mau tanya bisa resen. Oh, ada Mbak Irin. Oke, sebentar ya. Sebentar. Oke, sebentar. Silakan, Mbak Irin. Halo, selamat sore. Saya Airin. Saya HR di salah satu perusahaan Gresik. Ingin bertanya, suara saya kedengaran ya, Kak? Ya, dengar. Silakan, Mbak. Oke. Iya, begini kan perusahaan kami kan punya bekerja sama dengan outsourcing ya. Kita punya MOU agreement dari Januari sampai Desember 2001. Namun dengan alasan pandemik, outsourcing kami mau mengundurkan diri karena pandemi, penghasilan customer berkurang, cash flow mereka berkurang. Nah, pertanyaan saya, bagaimana apa ya istilahnya, nasib karyawan yang outsourcing yang seandainya nanti katakanlah putusnya di bulan Juli ya, jadi kan Januari sampai Juli kan mereka masih under outsourcing. Nah, bagaimana dengan nasib karyawan outsourcing yang kontraknya tiba-tiba diputus sepihak gitu oleh outsourcing itu tadi? Apakah mereka tetap berhak dapat kompensasi atau mungkin hanya dapat gaji terakhir? Mungkin bisa kasih saran, karena kan kita kan sebagai customer kan istilahnya. Saya pengen sharing juga sih sebenarnya hak-hak dari karyawan outsourcing sendiri itu seperti apa. Ya, hak karyawan outsourcing tentu sudah seharusnya diatur di perjanjian kerjanya, Mbak. Kalau kita sebagai HR, ya HR perusahaan,
Apa yang perlu diselesaikan dengan perusahaan outsourcing? Karena kembali lagi, kalau yang namanya apakah hak karyawan outsourcing harus dibayar atau sebagainya, itu di luar kewenangan kita sebagai HR. Kita nggak perlu tahu, ya. Karena apa? Ini karyawan outsourcing, bukan karyawan kita. Kalau misalnya nanti pun ada ada perselisihan hubungan industrial, maka perselisihan itu adalah perselisihan antara si karyawan outsourcing dengan perusahaan outsourcingnya. Jadi kita nggak usah Berarti ikut-ikut. itu Nggak usah ikut-ikut. baik. Nah, yang perlu Berarti itu dipikirkan, tergantung. ya, yang perlu dipikirkan Mbak Irin sekarang adalah, ya, sebentar Mbak. Ya, yang perlu dipikirkan Mbak Irin sekarang adalah siapa yang harus menggantikan atau perusahaan outsourcing mana yang harus menggantikan? Atau tanya sama perusahaan outsourcing, terus gimana? Ya, terus gimana nih? Kita masih butuh outsourcing, butuh karyawan outsourcing untuk mungkin bagian kebersihan atau security misalnya. Nah, Si itu aja. outsourcing sama karyawan itu tadi ya kontraknya isinya. Ya, kembali ke PKWT-nya isinya apa, Mbak? Kan Mbak Irin nggak pernah dikasih tahu, nggak pernah dikasih lihat kan. Lagian itu bukan urusan kita, nggak usah ngurusin. Halo Kak, suaranya putus. Ya, yang putus-putus jaringannya. Udah cukup jelas sih Kak. Oke, siap-siap Pak. Ya, jadi silakan ditanyakan bagaimana kelangsungan pekerjaan yang nanti akan ditinggalkan oleh perusahaan outsourcing. Nah, minta perusahaan outsourcing untuk cari pengganti. Ya, terus mereka sama-sama perusahaan outsourcing bisa buat MOU untuk take over. Ya, masalah bisa seperti itu ya. Ya memang harus seperti itulah. Oh gitu. Harus di take over. Ini sudah take over, kenapa nggak bisa? Saya sih selama ini pemahaman saya kalau memang si outsourcingnya udah putus nih, saya putus sama outsourcing A. Nah nanti istilahnya saya nyari ada outsourcing B yang mau kerjasama menggantikan. Berarti kan MOU-nya kan sama outsourcing B bukan ya? Atau saya tetap sama outsourcing A? Ya, coba dibaca lagi di PP 35. Ya. Bisa dipahami di PP 35 bagaimana hubungan kerjanya dan sebagainya. Seperti itu di PP 35 dan di Undang-Undang 13 2003 perubahan. Ya, semuanya ada dan sebenarnya sudah sangat jelas. Ya. Tapi kan yang lagi booming, sorry sedikit lagi, kan kalau sebelum ini kan ada yang pengupahan ya tentang kompensasi yang didapatkan oleh karyawan. Nah, pemahaman saya sih, berarti karyawan outsourcing pun juga dapat, itu gimana? Ya, kalau kompensasi PKWT itu selama karyawannya PKWT ya dapat kompensasi PKWT, Mbak. Itu sudah hukumnya. Termasuk nggak tertuang di PKWT gimana? Tapi kan ada PP 35 ya kalau nggak salah yang ada tentang. Iya, tertulis nggak tertulis itu aturan gitu loh. Tertulis nggak tertulis itu aturan yang harus diikuti oleh semua perusahaan yang PKWT karyawan. Sifatnya mengikat. Kalau tidak bayar ya lapor aja ke Disnaker biar perusahaannya kena sanksi. Nggak apa-apa. Gitu. Oke, baik Pak. Ya. Jelas untuk saya. Oke, ya. Terima kasih. Oke, mungkin satu kesempatan lagi ya. Tadi sudah 3. Oke, satu lagi. Monggo Mbak Priscila. Bisa diinformasikan. Ini banyak yang chat nih Pak. Ya, nggak usah chat. Tanya aja supaya semuanya bisa dengar. Oke, silakan. Yang lain, satu lagi mungkin ini udah jam 3 sebenarnya ya. Silakan raise hand. Pertanyaannya on konteks ya, teman-teman ya, terkait Kepen 104 tahun 2021. Jangan tanya masalah ini, masalah itu ya. Nah, konteks on konteks ya.
Silakan. Oke, ada lagi yang mau raise hand. Ini pada chat di via Zoom tapi nggak ada raise hand nih Pak ya. Ini tadi Mas Ari sudah, Mas Aditya sudah, Mbak Yohanita, silakan Mbak, kalau misalnya mau bisa resend. Resend itu ada di reaction. Di bawah ada di reaction, bisa dipilih resend. Nanti daripada loh, malam-malam mimpi-mimpi loh Mbak Yohanita. Kalau nggak tanya. Mbak Susiati juga silakan kalau mau resend. Satu kesempatan lagi ya. Kalau nggak ada sampai jam 3 lebih 5. Ya, Pak, ya? Kalau nggak ada sampai jam 3 lebih 5 kita close saja. Kalau nggak ada yang mau resend. Oke, Mbak Susiati. Ya, silakan Pak buat Sustiawati ya. Belum di unmute. Ntar saya bantu ya. Udah bisa? Oh, nggak bisa dari saya Pak. Oke, udah. Silakan Mbak. Oh, udah. Yang Bapak dan Ibu, saya dari PT Raja Walinusindo, saya mau bertanya. Kebetulan di perusahaan kami tidak ada aturan mengenai pensiun dini, tapi karena kebetulan kami adalah perusahaan kritikal, hanya kita itu perusahaan memberikan seperti untuk mengurangi biaya operasional dan segala macamnya, sehingga kami berpikir gimana kalau misalkan kami memberikan pensiun dini untuk karyawan yang memang sudah tidak terlalu produktivitas, seperti contohnya usia yang memang sudah mendekati dengan masa pensiun. Kan di kami itu usia pensiunnya 56 Pak. Tapi kami memikirkan untuk usia yang di atas 50 dengan produktivitas yang cukup rendah, dikarenakan beberapa kesehatan, baik itu ada yang sakit atau apapun itu, kami seperti ingin memberikan pensiun dini kayak itu seperti apa ya Pak? Ya silakan Mbak. Ya dengan Kepmen ini kan masih Masih. boleh, tapi kembali Masih lagi, diperbolehkan. ya kembali lagi. Yang pilihan-pilihan tadi ya, yang penyesuaian gaji karyawan, ada yang terus kemudian PKWT nggak diperpanjang, penyesuaian pengurangan fasilitas dan sebagainya, kembali lagi ya, apakah perusahaan sangat terdampak sehingga itu harus dilakukan. Kalau tidak terdampak ya tidak perlu dilakukan. Ya, kan ada perusahaannya nggak terdampak. Perusahaan apa misalnya? Perusahaan obat-obatan. Terus kemudian seperti PLN, ya PLN sekarang malah justru banyak training online, banyak yang seperti ini, seperti yang kita lakukan sekarang, otomatis listrik naik. Ya, jadi nggak semua perusahaan terdampak. Kembali lagi, apakah perusahaan Mbak Susiati terdampak? Dan terdampaknya sangat terdampak. Nah, kalau sangat itu terdampak, tadi yang saya informasikan Pak, kebetulan kami adalah perusahaan yang kritikal. Perusahaan kritikal karena kebetulan kami distributor obat-obatan. Seperti itu. Nah, kalau distributor obat-obatan, saya malah beli vitamin banyak. Seharusnya nggak terdampak. Mungkin terdampak, tapi tidak terlalu. Tapi obat-obatan sekarang harusnya naik. Ya, seperti supermarket yang jual kebutuhan sehari-hari seharusnya naik. Nah, kalau misalnya kebutuhan perusahaan pendapatan perusahaan naik, terus kemudian kenapa harus dilakukan pensiun dini? Oke. Karena kami melihatnya karena gini Pak, karena untuk yang peraturan WFH itu kan salah satunya adalah untuk usia yang di atas 50 itu di WFH kan gitu Pak. Dan kami merasa mereka ini produktivitasnya rendah, kalau di WFH kan mereka nggak kerja gitu. Jadinya kami menganggap produktivitasnya cukup rendah, kenapa nggak sekalian aja kita pensiunkan dini gitu maksudnya.
Ya, kembali lagi, tadi saya sudah jelaskan. Pensiun dini itu harus diatur. Kalau di perusahaan tidak diatur pensiun dini, maka harus diatur dulu. Gimana cara ngaturnya? Gampang. Gampang gimana Pak Ferry? Tinggal di adendum PP atau PKB. Oke. Artinya Pak, ya harus ngurus dulu ke Disnaker, ke Kemenaker bahkan. Kan sekarang perpanjangan PP PKB itu kan online kan bisa. Ya, selain perpanjangan ya adendum juga termasuk. Ya silakan diatur tentang mekanisme pensiun dini, termasuk juga definisi pensiun dini. Karena apa? Banyak yang mendefinisikan pensiun dini usia 40 bisa pensiun dini. Mungkin ya ada yang seperti itu. Karena apa? Ya supaya bisa dihitung lebih besar daripada dia harus resign. Berarti harus dibuatkan dulu peraturannya ya? Oh iya dong. Kalau enggak, terus kemudian peraturannya dari mana, Mbak? Ya, ini kasusnya beda sama yang sekarang ya, yang untuk PPKM ya. Yang untuk PPKM ya mungkin ini pengecualian dari pemerintah. Tapi tetap namanya pensiun dini harus diatur, disepakati. Ya, makanya ini kan sudah saya buatkan draftnya untuk teman-teman yang mau mempensiunkan ya sudah saya pikirkan A to Z-nya ya, meskipun nggak panjang-panjang draftnya, tapi sudah cukup lengkap, bahkan mungkin bisa juga plus-plus untuk kompensasi ke karyawan. Makasih ya Pak. Ya, sebenarnya secara umum apa yang draft yang mungkin nanti teman-teman bisa dapatkan ya, itu juga bisa diabsorb untuk pensiun dini secara umum. Jadi nggak cuman karena pandemi ini. Oke, mungkin itu aja ya. Kita sudah jam 3:10. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman. Ya, monggo Mbak Priscila bisa di close. Oke, terima kasih Pak Ferry atas pemaparannya. Untuk teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan, mungkin ada beberapa chat juga, tapi belum bisa kita bahas di sini. Nanti mungkin di selanjutnya. Kita foto-foto dulu atau memang Ya, bisa langsung boleh close nih, Pak? foto-foto, boleh. Foto dulu ya. Ya, mungkin bisa mungkin dinyalain bisa fotonya dong. on kameranya. Sebentar ya. Oke, bisa acungkan jempolnya mungkin ke arah kamera. Kalau saya agak susah ya. Seperti ini gitu ya. Kalau saya nggak bisa kelihatannya. Oke, kita foto aja langsung. Ini ada berapa slide? Ada 4. Oke, Ya. kayak Ibu Joyce nih tuh tangannya. Kalau saya nggak bisa soal layarnya. Oke, ini saya coba foto dulu ya sama-sama. Sebentar. Ini slide yang pertama. Saya masukkan. Oke. Sebentar ya. Ini slide pertama, saya ini kan. Slide yang kedua ya, on kameranya. Oke, ini sebentar. Sebentar ya, Bapak Ibu. Oke, ini yang slide yang ketiga. Bisa di-on-kan kameranya. Yang keempat ya. Oke. Ini saya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Itu aja. Nanti untuk selanjutnya, ada lagi tambahan Pak Ferry? Ya, mungkin itu aja ya. Untuk rekaman semoga bisa, nanti coba saya usahakan dulu, nanti akan diinformasikan ke grup ya, link untuk bisa akses, termasuk ini soalnya materinya juga belum saya PDF-kan, termasuk nanti materinya akan saya informasikan di kan ada deskripsi ini ya, deskripsinya YouTube ya di bawah ya. Jadi nanti teman-teman bisa akses langsung, bisa download langsung. Ya.
Oke, mungkin terima itu kasih aja. Pak Ferry, teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai Ingat ketemu dulu ya kita next Sampai ketemu. Sehat selalu untuk acaranya. semuanya. Ya, oke, sukses untuk semuanya.